Anda pelangap-pelongo gitu. Seolah-olah meminta dalil khusus yang tajam banget kepada Ahlussunnah. Padahal nggak jujur. Pemikirannya dari Albani dan teman-temannya. Seolah-olah ulama semuanya menyepakati, padahal nggak. Nggak jujur gitu loh. Tapi giliran kita tanya balik, Anda tumpul. Tajamnya cuma sebelah. Jangan seperti itu. Penyebutan seorang laki-laki dalam hadis itu mau rojulun, mau tabi'in, mau sahabat, mau itu Bilal, kayak mau itu Wafi, kayak namanya. Itu nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya si Fakir Ilmu akan mencoba menanggapi perseteruan di antara Salafi dan Ahlussunnah. Ya, bagaimana kemudian dalam perdebatan kemarin kita telah melihat perdebatan di antara Gus Adjir dan Ustadz Faris Baswedan yang Masya Allah keilmuannya juga sangat luar biasa, dan menghadapi kubu Heri Pras, yaitu ada dikomandoi oleh Ustadz Tamrin dan Ustadz di sebelahnya yang ilmunya juga saya akui Masya Allah dan luar biasa. Akan tetapi di sini kita dapatin gap menarik. Apa dapatin gap menarik? Bahwa setelah debat, klarifikasi bermunculan. Dari pihak Gus Adjir klarifikasi. Dari pihak Ustadz Tamrin, Abu Zakaria juga klarifikasi. Saling mengklarifikasi. Tapi umat ini, kita nih yang awam ini, akan gue pegang yang mana ya? Ini juga kuat. Ini juga benar. Akhirnya, udahlah, gue di partai yang ini, lu di partai yang itu. Akhirnya kita berpecah beda partai. Sehingga apa yang disampaikan partai ini nggak benar. Sehingga apa yang disampaikan partai yang ini tidak benar. Padahal kalau kita ingin meninjau secara objektif, ini adalah langkah perdamaian. Ini adalah langkah keluasan metode. Kalau kita ingin paham. Tapi kalau kita ingin menang, ini adalah langkah perpecahan dan ini adalah langkah permusuhan. Mari kita simak videonya. Video yang kemudian mendhaifkan seorang perawi hadis yang dibantah oleh Ustadz Wafi dengan segala dalil dan pembuktian. Lalu kita sebagai orang awam harus berdiri di mana? Sebagai orang awam dari pihak salaf ataupun pihak awam dari pihak NU lah kita bilang sekarang, atau Muhammadiyah, atau bagaimanapun, kita harus berada di pihak yang mana? Di bagian hal yang ini. Sedangkan dua-duanya punya pembuktian. Nanti kita akan terangkan langkah baiknya seperti apa. Mari kita saksikan videonya dahulu. Ketidakpastian pendengaran dari Abu Saleh, maaf salah ngomongnya. Abu Saleh kepada Malik Ad-Dar tidak ada kepastian. Atau diduga ada irsal, terputus. Yang kedua, Malik Ad-Dar ini majhul, tidak dikenal secara hal, bukan secara zat. Yang ketiga, alasannya lelaki yang dikisahkan juga majhul. Memang ada riwayat Saif bin Umar At-Tamimi yang mengatakan bahwa namanya adalah Bilal. Tetapi ini orang, Saif bin Umar ini disepakati oleh para ahli hadis dia dhaif, lemah. Bahkan Ibnu Hibban menyebutkan beliau meriwayatkan riwayat-riwayat palsu. Memalsu hadis. Jadi kesimpulannya ya tiga ini tadi yang kita sebut. Mursal kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, walaupun itu dikuatkan oleh Nasr bin Sa'ad Asy-Syidri, Sa'ad bin Nasr Asy-Syidri, maaf tertukar. Yang kedua Malik Ad-Dar ini majhul, ketiga lelaki yang diceritakan ini juga majhul. Ini sudah jelas riwayatnya bermasalah. Yang riwayat Malik Ad-Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Nah, jadi teman-teman, dalam perdebatan kemarin membahas tabarruk di kuburan orang yang saleh, terbawalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Malik Ad-Dar. Akan tetapi Ustadz Ubaidillah ya namanya, Ustadz Ubaidillah mencoba mendhaifkan Malik Ad-Dar. Seakan-akan bahwa daripada pihak Ustadz Faris Baswedan dan Ustadz Adjir, yang saya hormati dua-duanya yang Masya Allah, membawa kedhaifan hadis. Membawa hadis yang tak harusnya dijadikan landasan. Namun benarkah yang disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah? Maka kita simak dulu bagaimana kemudian Ustadz Wafi menjabarkan. Setelah daripada hal itu, kita akan ambil langkah objektivitas. Bagaimana kemudian kita menyikapi yang kalau bagi saya dua-duanya sama kuat. Adillahnya sama-sama kuat.
Walaupun dalam pembahasannya teridentifikasi ini hanya contekan ya daripada pendahulunya yaitu Albani ya, Albani daripada pendahulu yang kita duga Wahaboy ya ataupun Wahabi. Oke, bukan dari hal itu. Yang saya hormati di sini beliau mencoba mencari. Setidaknya beliau mendapatkan daripada beberapa pendapat dan mencoba mengungkapkan daripada Ustadz Ubaidillah mengungkapkan pendapatnya bahwa di dalam pendapat bukan tidak ada orang yang mendoifkan. Berarti beliau menampakkan ke publik bahwa ini ada proses penelitian terhadap hal hadis ini didoifkan. Lalu ada pembelaan ntar daripada Ustadz Wafi. Nah, inilah yang harus kita saksikan. Dan di akhir video kita akan sebutkan bagaimana cara kita menyikapi dari perdebatan ulama-ulama terdahulu. Yang perdebatan ini bukan baru saja terjadi. Semenjak dahulu kala, perdebatanlah yang membawa perdamaian. Kenapa di tahun ini kita tidak bisa berdamai di atas satu perdebatan? Jadi Al-Ustadz Ubaidillah ini mengkritik riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Gus Ajir dan Ustadz Faris Baswedan dalam perdebatan antara Ahlu Sunnah dengan Wahabi kemarin. Jadi Ustadz Ubaidillah ini mengklaim bahwa riwayat-riwayat tentang bertabarruk, seperti para sahabat bertabarruk kepada makam, itu adalah riwayat yang lemah, kata Ustadz tadi, Ustadz Wahabi tadi. Riwayatnya lemah, bermasalah. Yang pertama yang akan kita tanggapi adalah, jangan dikira Ustadz, kita nggak tahu bahwa Anda bukan meneliti dalam sebuah hadis kemudian bisa mencetuskan bahwa hadis ini bermasalah. Bukan. Anda tidak sedang meneliti sebenarnya. Sebetulnya kalau kita boleh jujur teman-teman, yang disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah itu semuanya pemahaman murni dari Albani dan kawan-kawan. Jadi hadis yang pertama kita tanggapi satu hadis saja dulu. Tentang hadis yang diriwayatkan dari jalur Malik Ad-Dar, yaitu ketika ada seorang laki-laki datang ke makam Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku." Nah, hadis ini kan bermasalah, kata Ustadz Ubaidillah. Sebenarnya hadis ini nggak ada yang mempermasalahkan. Yang mempermasalahkan status hadis ini nggak ada dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama kali yang mempermasalahkan itu Albani. Seperti di dalam kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Itu karya Imam Albani, ulamanya Wahabi. Beliaulah orang pertama yang mempersoalkan tentang hadis ini. Kenapa hadis ini dianggap masalah? Karena nggak sesuai dengan paham Wahabi. Jadi jangan dikira Ustadz Ubaidillah ini meneliti sendiri. Oh, enggak. Apalagi kalau kita tambah di dalam kitab Hadhihi Mafahimuna yang ditulis oleh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh, salah satu ulama Wahabi, dalam kitabnya Hadhihi Mafahimuna, yang kitab ini merupakan bantahan terhadap kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mafahim Yajibu an Tusoha. Nah, kalau kita baca kitab-kitab ulama Wahabi itu memang orang-orang Wahabi ini yang mempermasalahkan. Ulama Ahlu Sunnah seperti Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Al-Haytami, nggak ada yang mempermasalahkan status hadis tersebut. Jadi, teman-teman, izin saya menanggapi. Menurut daripada identifikasi guru saya yang mulia Ustadz Wafi, beliau mengidentifikasi ini justru menyelisihi adat para ulama terdahulu dalam hal mengambil objektivitas meneliti sebuah keabsahan hadis. Saya berharap teman-teman mengenal dulu tingkatan-tingkatan mujtahid. Lalu kemudian teman-teman juga bisa mengenal metode perbandingan di antara mujtahid. Tingkatan di antara mujtahid itu tingkatan tertinggi ada yang namanya mujtahid mutlak, yang merumuskan usul fiqh sendiri. Tingkatan ulama selanjutnya ada mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Jadi mujtahid mutlak yang merumuskan usul fiqh sendiri ini bukan berarti tidak berlandaskan di atas Rasulullah. Akan tetapi beliau-beliau ini adalah orang yang menekuni setiap harinya, bahkan nafasnya terhadap agamanya, dan menekuni setiap dalil perbandingan antara hadis dan Al-Quran untuk ranah takhrij. Ranah takhrij itu apa? Penyulingan di antara umumnya bahasa Al-Quran dengan khususnya bahasa hadis
ataupun khusus umumnya bahasa hadis dengan khususnya bahasa Al-Quran, hingga kemudian menjadi kompleks, menjadi sebuah hukum yang mereka fatwakan. Nah, ada golongan-golongan setelahnya yang kita harus tahu. Golongan setelah mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Imam 4 mazhab. Nah, di antara imam 4 mazhab ini, setelahnya, setelah mereka menjadi imam mazhab, apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Enggak, teman-teman. Enggak. Masih ada muskilah-muskilah yang terjadi. Masih ada mubahasah-mubahasah yang terjadi. Pembahasan-pembahasan yang berlanjut. Di mana Islam mengedepankan keluasan metode dan ilmu. Kita mengenal dulu. Pertama ada mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Nah, beliau adalah mujtahid yang tidak merumuskan dasar usul fiqh, melainkan mengikuti usul imam mazhab. Misalnya Imam Syafi'i. Tetapi ia beristihad langsung dari dalil, bukan sekedar mengikuti pendapat imam. Naam, dipahami? Masya Allah, keluasan metode. Imam Syafi'i yang diikuti dasar pola pikir terhadap usul fiqh dalam menyuling satu hadis, akan tetapi beliau masih apa? Meneliti setiap dalil daripada Imam Syafi'i, bukan untuk membantah, tapi menguji keluasan metode Imam Syafi'i. Kalau memang ada kekeliruan, beliau tidak ragu menempatkan kekeliruan di dalam kitabnya, tapi tidak menyudutkan. Akan tetapi saat kita melihat para imam mutlak ghairu muskilah ini, banyak yang di bagian justru menyetujui. Selanjutnya, ada mujtahid muhazzab muqayyad. Tidak saya terangkan, mungkin panjang karena yang harus kita reaksi adalah video ini. Mujtahid mazhab al-muqayyad, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, mujtahid mutabi. Nah, yang paling penting di era mujtahid tarjih, asbabul wujuh. Ashabul wujuh. Nah, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa. Ini era yang paling penting. Era yang paling penting. Ini era penyulingan dalil ulang. Era setiap perbandingan mazhab diperbincangkan. Hingga kemudian mewujudkan proses penyulingan yang, tahu nggak di sini arti penyulingan? Ketika ada yang sifatnya umum, ini sifatnya khusus, dan yang khusus itu butuh beberapa yang mengkhususkan lagi, sehingga timbullah pengkerucutan maksud. Sehingga mampu diambil, oh ini yang kuatnya. Ya, nah ini zamannya. Artinya di sini zaman mabahis. Apa mabahis? Semuanya dibahaskan. Ya, seakan-akan mencari kekeliruan imam madzhab. Akan tetapi setelah kemudian di era mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa mencari kekeliruan, bukan kekeliruan yang mereka temukan. Justru mereka temukan mau'idah. Mereka temukan penerangan bahwa inilah keluasan metode di antara tarjih daripada mazhab yang lain selain mazhab yang mereka tekuni. Keluasan metode. Dan mereka berdamai di balik hal tersebut. Ini yang harus kita lihat sikap daripada para ulama mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa, dan yang mendamaikan hingga kita hari ini berdamai di antara 4 mazhab, tidak berbenturan. Kita harus berterima kasih dengan metodologi mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa. Karena perdebatan di antara mereka lah yang membuka jalan pikir kita, tidak mendoifkan, tidak menyudutkan setiap mazhab yang berbeda dengan kita. Tapi yang harus kita kenali metodenya. Namun adatnya perdebatan terdahulu, pembahasan mabahis daripada para ulama mujtahid tarjih dan mujtahid fatwa itu jauh berbeda. Di mana mereka ghaira mukallid. Artinya ghaira mukallid itu gini. Mereka itu ghaira taklid. Artinya gini, oke, aku Imam Syafi'i. Tapi dalam mentarjihkan ini, mereka terjun sendiri. Maksudnya terjun sendiri gini. Bukan membawa pola pikir Imam Syafi'i terhadap satu hukum untuk menampakkan ke umat ataupun kepada mazhab yang berbeda. Bukan. Tapi menyuling ulang. Menyuling ulang. Kalau Imam Syafi'i misalnya bawa satu hadis yang dhaif tapi bisa dijadikan satu rujukan. Misalnya dalam bab-bab ibahah ataupun makruhat dan segalanya. Dibawa. Nah, beliau tinjau ulang sanadnya. Istiqra ulang. Tanpa meninjau ini pendapat yang sudah dipatenkan oleh Imam Syafi'i. Tidak. Ataupun kepada sesuatu yang sahih. Bahkan yang sahih ditinjau ulang. Ditinjau ulang. Sekalipun beliau Syafi'iyah. Sekalipun beliau ini adalah orang yang berpandang kepada Syafi'i. Tapi tidak membawa pola pikir Imam Syafi'i. Dalam hal menguatkan Imam Syafi'i. Tapi justru beliau mencari. Misalnya Imam Syafi'i dalam satu hukum.
Contoh ya, hukum yang mukhtalif saya bawa. Bagi Imam Syafi'i, menikahnya seorang anak zina yang perempuan dengan bapaknya itu boleh. Nanti saya kasih matannya. Oke? Itu boleh. Apakah mustahid tarjih langsung berdamai dengan fatwa seperti itu? Beliau berdamai. Oke, benar. Karena aku bersyafi'i. Karena aku ikut Imam Syafi'i. Tapi dalam masa tarjihat ataupun fatwa gitu, itu para mereka itu Imam Syafi'inya dibedah lagi otaknya, bukan Imam Syafi'inya diambil dibedah otaknya, bukan. Arti dibedah otak di sini dibedah iqamatil adillahnya, hujahnya dibedah lagi dengan standar pribadi, bukan ngutip. Nangkep ya? Nangkep ya? Standar pribadi bukan ngutip. Semua itu daripada ashabil wujuh dan semuanya. Ya, mustahid fatwa, mustahid tarjih ashabil wujuh itu bedah lagi. Di balik pendapat yang udah kuat menurut Imam Syafi'i. Dibedah lagi. Takhrij ulang. Tinjau sanad ulang. Tinjau sanad. Dan mereka tak ragu untuk berguru. Untuk yang berbeda mazhab itu nggak ragu. Hanya untuk menanyakan keabsahan satu dalil. Bagaimana sulingan satu dalil. Terus perbandingan di antara dalil yang khasi ba'dal khasi, ammi ba'dal khasi ba'dal ammi. Wah, luar biasa. Tapi identifikasi Ustadz Wafi tadi kalau antum menyimak, identifikasi. Jadi menuntut kepada Ustadz Ubaidillah, buatkan video identifikasi Anda. Jangan Anda terbukti mengambil dan mengambil omongan daripada Albani yang kalau menurut Ahlus Sunnah bahwa ini Wahabi. Jangan hanya membawa omongan beliau, tapi berkepentingan antum membedah sendiri. Tinjau banyak kitab. Walau dari mazhab apapun, walau dari golongan apapun, tinjau. Buka banyak kitab tentang dalil tersebut. Jangan hanya memindahkan Albani. Nah, boleh syarat, boleh. Syarat memindahkan Albani kepada omongan antum, syarat tunjukkan iqamatil adillah. Apa iqamatil adillah? Bagaimana Albani bisa memutuskan semua itu di dalam keputusannya sehingga jadi pendapat. Tunjukkan landasan pola pikirnya, landasan ikhras dalil semuanya, tarjih-tarjihnya, tunjukkan itu. Tunjukkan itu. Sehingga boleh Anda, jadi ibaratnya gini, kita boleh nggak mengeluarkan pendapat sesuai pendapat Soekarno? Boleh. Tapi alasan pendapat Soekarno itu harus diterima oleh khalayak, ini harus ditunjukkan. Apa alasan kalian harus dengar Soekarno nih? Di balik pendapat yang seperti ini dan seperti itu. Nah, iqamatil adillah. Apa iqamatil adillah? Hujah yang kuatnya karena apa? Contoh nih, kita berdebat, api itu panas apa dingin? Udah, kalau Anda berpendapat api itu dingin, iqamatil hujahnya apa? Kami akan setuju juga api itu dingin kalau Anda bisa iqamatil hujah. Sedangkan api itu panas bisa didirikan iqamatil hujah. Contoh, api itu panas. Kenapa kamu berpendapat api itu panas? Coba segini. Coba kamu berdiri di bawah sinar matahari, coba rasain. Oh gitu caranya. Oke. Terus coba kamu lihat knalpot nih. Knalpot. Coba kamu rasain knalpot. Tuh. Oke. Sekarang kamu rasain api. Rasa yang kamu rasakan tadi berbanding nggak dengan gini? Ini iqamatil adillah. Iqamatil adillah yang ini nih. Nah, iqamatil adillah yang seperti ini yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga apa yang kamu perdapatkan sekalipun kamu mukallad, sekalipun kamu ambil dari mulutnya kitabnya Albani, boleh, nggak salah Albani, Imam Albani tidak salah. Cuman ikhrajnya apa? Iqamatil adillahnya apa? Sehingga iqamatil adillah ini yang membuat publik ya juga ya, gitu. Nggak bisa langsung ini sanad dhaif. Menurut ini dhaif. Ini majhul. Ini ghairu siqah. Ya ghairu siqahnya karena apa? Majhulnya karena apa? Karena apa? Ini yang dipentingkan. Karena masyarakat awam itu apa ya? Akan dhaif ya. Ya udah dhaif. Kita nggak ada yang tahu alasan pendaifan tersebut karena ada kepentingan pribadi ataupun tidak tanpa iqamatil adillah. Jadi penentunya adalah iqamatil adillah, menjadi hakim yang agungnya di situ. Tapi tanpa iqamatil adillah hanya sekedar judgment. Jadi ibaratnya judgment, ini dhaif, ini majhul, ini ghairu siqah. Judgment. Nah, detik judgment seperti ini, kasihan dong penikmat, kasihan dong awam yang menonton tanpa iqamatil adillah. Oh, dhaif ya. Ya udahlah, nggak usah pakai.
Oh, ini majhul ya? Oh gitu ya, Ustaz. Oke, selesai. Alasannya awam tidak perlu. Ketika awam tidak tahu alasannya, awam juga ikut untuk tidak tahu orang ini punya niat apa sesuatu yang sahih kemudian ditaifkan. Paham nggak? Ataupun sebaliknya, sesuatu yang taif kemudian disahihkan. Iqamatil adillah. Ini hal yang paling penting. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Al-Haytami, nggak ada yang mempermasalahkan status hadis tersebut. Jadi sebenarnya pemikiran Ustaz Ubaidillah bermuara dari pendahulunya, yaitu Albani dan kawan-kawan. Begitu. Nah, oke, sekarang kita akan jawab. Berarti yang kita tentang sekarang itu sebenarnya bukan Ustaz Ubaidillah, tapi Albani dengan Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh dan lain sebagainya itu. Itu yang sebenarnya kita tentang, bukan Ustaz Ubaidillah. Yang pertama, tentang hadis yang diriwayatkan dari jalur Malik Ad-Dar. Di sini saya bacakan hadisnya ya. Haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Saleh an Malik Ad-Dar. Qala wa kana khazina Umar 'ala at-ta'am. Qala asaban nas qahtun fi zamani Umar. فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. Jadi ada riwayat dari jalur an Abi Saleh an Malik Ad-Dar, ada seorang laki-laki dalam sebuah riwayat namanya Bilal, laki-laki ini datang ke makam Nabi. Saat itu di daerah Arab terjadi paceklik, tidak terjadi hujan yang sangat lama. Maka laki-laki ini datang ke makam Rasulullah, meminta agar Rasulullah mendoakannya untuk diturunkan hujan. Nah, riwayat ini, sekali lagi saya katakan, nggak ada ulama ahlu sunnah yang mempermasalahkan. Mempermasalahkan ya orang-orang Wahabi. Yang bermain-main dengan sanadnya itu ya Wahabi. Albani, Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya katakan tidak ada yang mempermasalahkan? Karena betapa banyak para ulama ahlu sunnah wal jamaah meriwayatkan hadis ini dan tidak mengomentari mungkar, kemudian dhaif jiddan, bermasalah, enggak ada. Misal yang pertama yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Yang kedua Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yang ketiga Al-Imam Ibnu Abi Khaythamah di dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir. Yang keempat Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Jam'ul Jawami' Al-Ma'ruf bil Jami'il Kabir. Yang selanjutnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Kemudian ada Imam Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitabnya Tarikhul Islam. Kemudian ada Al-Imam Ibnu Katsir lagi di dalam kitabnya Musnadul Faruq. Kemudian ada Al-Imam Abu Ya'la Al-Khalil di dalam kitabnya Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama'il Hadis. Kemudian yang menjadi sumber rujukan Ustadz Wahabi barusan, Ustadz Ubaidillah, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Nah, bayangkan ulama-ulama ini nggak ada yang bilang status hadis ini bermasalah, itu nggak ada. Yang mulai bermain-main dengan sanadnya itu ya Albani dalam kitabnya At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Kemudian, apakah ada hadis yang menjadikan apakah ada ulama yang menjadikan status riwayat ini sahih? Ya banyak. Mau minta berapa? Satu, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengomentari tentang riwayat ini, beliau mengatakan secara tegas, wa hadza isnadun sahih. Sanadnya sahih. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyampaikan warawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih min riwayati Abi Saleh As-Samman an Malik Ad-Dar. Bayangkan, Imam Ibnu Hajar punya gelar Al-Hafidh, Imam Ibnu Katsir punya gelar Al-Hafidh. Dua label Al-Hafidh mengatakan status riwayat ini sahih. Al-Hafidh lo ya. Apakah Albani Al-Hafidh? Ya enggak lah. Apakah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh Al-Hafidh? Ya enggak lah gitu. Apakah Ustadz Ubaidillah tadi Al-Hafidh? Ya enggak lah. Kan begitu. Dua status orang yang memiliki status Al-Hafidh. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengomentari lagi dalam kitabnya Musnadul Faruq.
Bahkan secara tegas Imam Ibnu Katsir menyampaikan, hadza isnadun jayyidun qawiyyun. Ini sanadnya jayyid, kuat. Wah, ini keren kali. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Yang mempermasalahkan ya biasalah orang Wahabi. Lalu sok keren dengan mengatakan dalam kitab ini Malik Ad-Dar begini, dalam kitab ini Malik Ad-Dar begini, statusnya bermasalah. Padahal itu nyontek ya. Fotokopi dari pemahaman pendahulu mereka, Albani dan kawan-kawan gitu loh. Nggak murni jujur terhadap semua pendapat para ulama. Enggak. Giliran para ulama yang mengatakan ini baik, gak dikutip. Giliran para ulama yang mengatakan cocok dengan pemikirannya, dikutip seolah-olah ini pendapat yang kuat. Kan begitu kan? Itu kebiasaannya. Kebiasaan mereka ya. Kemudian, Malik Ad-Dar. Apakah orangnya majhul? Nah, Ustaz tadi mengatakan Malik ini, Ad-Dar ini majhul. Bukan majhul zatnya, bukan orangnya, tapi status apakah dia itu kredibel atau tidak. Ya, majhul halnya, kata Ustaz Ubaidillah. Oke. Jadi, data-data saya ini saya pakai Maktabah Syamilah, Turos ya. Saya ngikuti kalimat dari Ustaz Ubaidillah barusan, biar mempermudah dan bisa antum akses. Jadi, teman-teman Wahabi kan pakai Maktabah Syamilah ya. Pakai ya internet. Oke, saya akan pakai gitu juga. Biar sama-sama bisa mengakses gitu loh. Yang pertama, status Malik Ad-Dar ternyata pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Thiqat. As-Thiqat itu adalah kumpulan rawi-rawi yang thiqah, yang terpercaya gitu loh. Ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hibban kitab ini. Apa kata Imam Ibnu Hibban? Malik bin Ayyad Ad-Dar yarwi an Umar bin Al-Khattab wa rawa anhu Abu Salih As-Samman wa kana maula li Umar ibn Khattab asluhu min Jublan. Jadi termasuk rawi yang fiqh yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Thiqat adalah Malik Ad-Dar. Yang kedua, ternyata klaim dari Imam Ibnu Hibban juga disetujui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bilang, Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, wa qala Al-Ajurri Qultu li Abi Dawud Malik Ad-Dar qala Malik bin Ayyad wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Jadi Imam Ibnu Hajar menyetujui bahwa Malik Ad-Dar termaktub di dalam kitab As-Thiqatnya Imam Ibnu Hibban. Berarti beliau termasuk rawi yang thiqah. Kurang, saya tambahin lagi. Al-Imam Abu Ya'la Al-Khalili di dalam kitabnya Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama Al-Hadis mengatakan Malik Ad-Dar maula Umar bin Al-Khattab tabi'iyun qadimun muttafaqun alaihi afna alaihi tabi'un. Banyak tabi'in yang memuji ya, tabi'in yang memuji Malik Ad-Dar sangat banyak. Beliau muttafaqun alaih. Kemudian beliau adalah seorang tabi'in. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah mursal, mursal pun kalau dia riwayatkan oleh kibarut tabi'in itu akan diterima oleh para ulama. Kan begitu. Tapi ini bukan mursal, ini bukan. Kemudian, jadi status Malik Ad-Dar ini bukan majhul ya. Saya sudah menyampaikan sebagian pentakdilan para ulama terhadap beliau. Kemudian, kalau mengatakan begini, lah ini kan cuma diriwayatkan satu orang gitu loh. Malik Ad-Dar ini sendirian, Abu Saleh As-Samman ini sendirian meriwayatkan. Ini kan bermasalah, nggak ada jalur lain. Inilah ya yang saya sayangkan kepada salafi Wahabi ini. Status ketika meriwayatkan sendirian itu sebenarnya nggak masalah. Misal, saya kasih perbandingan saja. Saya kasih perbandingan. Misal hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan begitu kan hadisnya? Itu dari jalur Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu sendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Ya. Kemudian, perawi sebelum Sayyidina Umar, Alqamah bin Waqqas, itu juga sendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Sendirian juga. Dan kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga sendirian meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Tetapi dipakai oleh seluruh ulama, bahkan Wahabi pun pakai. Ulama Wahabi pun pakai. Apakah bermasalah? Nggak bermasalah. Yang penting rawi-rawinya thiqat. Rawi-rawinya terpercaya. Begitu.
Lalu ada pertanyaan terakhir. Lah kan di dalam hadis itu disebutkan orang laki-laki. Ada yang mengatakan Bilal. Tapi yang mengatakan Bilal ini orangnya disepakati dhaifnya. Ini sesuatu yang nggak jadi masalah. Jangan dipermasalahkan. Jangan begini loh Ustadz. Jangan ketika bertanya kepada kita tajam banget. Tapi nanti kita tanya balik Anda pelangap-pelongo gitu. Seolah-olah meminta dalil khusus yang tajam banget kepada Ahlussunnah. Padahal nggak jujur. Pemikirannya dari Albani dan teman-temannya. Seolah-olah ulama semuanya menyepakati. Padahal nggak jujur gitu loh. Tapi giliran kita tanya balik, Anda tumpul. Oke, dari video yang kita saksikan, saya yakin banget di antara para umat, yang menyaksikan, mungkin di sini akan bingung, kenapa nggak boleh mengikuti Albani? Kenapa harus mengikuti segala ulama yang disebutkan oleh Ustadz Wafi? Kan gitu. Pasti. Karena dua-duanya kalau kita nonton nanti Ustadz Ubaidillah, kayaknya bener deh. Kita nonton video ini nih, Ustadz Wafi. Bener juga. Tapi kita akan berada di mana? Kan itu yang harus kita pikirkan. Di mana di dalam video kita melihat bahwa yang mempermasalahkan Malik Ad-Dar adalah Albani dan sahabat-sahabatnya. Positifnya, kita akan mendapatkan satu penerangan. Tengok, ini positif ya, belum negatifnya. Positifnya kita akan mendapatkan penerangan. Mungkin Albani ini adalah sosok pelopor di balik sesuatu yang tak berani diungkapkan kepada kedhaifan ataupun tertolaknya Malik Ad-Dar. Lalu dia mengungkapkan dalam satu kitabnya. Itu positifnya. Agar kita dapatin keluasan metodenya. Kan gitu. Oke. Atau negatifnya. Ada hal yang memang pendapat pribadi daripada Albani yang merupakan seorang manusia biasa seperti kita yang sama-sama diberkahi oleh Allah keleluasaan dalam hal mengkaji. Lalu mungkin karena miskomunikasinya beliau sehingga menuntut pendapat pribadinya untuk menolak riwayat-riwayat Malik Ad-Dar. Ini kedua kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa jadi kalau memang ini hawa nafsunya daripada Albani, bisa jadi fitnahan terhadap Malik Ad-Dar. Tapi kalau seandainya Albani ini objektif dalam hal memang ingin menampakkan ke kita sesuatu yang ditutupi, bisa jadi dia adalah satu pelopor yang harus kita dengarkan. Untuk menunjukkan apa? Bahwa di antara Gus Wafi dan juga di antara Ustadz Ubaidillah, keluasan metodenya ini yang wajib dikaji. Ketika pendapat dari Ustadz Wafi begitu banyak ulama-ulama Ahlussunnah yang mengatakan sanadnya sahih, yang mengangkat derajat hadis ini yang tadi kemudian mohon maaf mungkin dalam pandangan kita NU mengatakan wah ini adalah pelopor Wahabi yang mencoba mendhaifkan pendapat ulama. Oke. Berarti keluasan metode daripada pentasih yang mensahihkan hadis, keluasan metode kan tadi dibawakan kitab. Ustadz Ubaidillah juga bawa kitab. Titik temu di antara dua kitab. Apa? Takhrij. Apa itu takhrij? Istiqra ulang. Apa itu istiqra ulang? Lihat. Segala pendapat yang mensahihkan dengan alasan. Segala pendapat yang mendhaifkan dengan alasan. Tidak bisa hanya dengan menyebutkan kata-kata dhaif maka dhaif. Tidak bisa dengan menyebutkan kata-kata sahih maka sahih. Karena banyak era teman-teman dalam mustalah. Ada jarahnya, ada ta'dilahnya. Arti ta'dilah apa? Ada orang kemudian mendhaifkan, dia menta'dil mengatakan tidak dhaif dengan berbagai alasan. Hingga kemudian dicerna segala alasannya. Mengatakan oh iya benar juga ya. Ataupun penjarahnya ketika kemudian disahihkan ternyata kekeliruan terjadi karena berani mensahihkan sesuatu yang memang dhaif. Jarahnya kasih nampak. Ta'dilahnya kasih nampak. Baru kemudian kita bisa berpaham di balik hal ini. Maka tidak lebih ini daripada yang pro Gus Ajir membuka kitab yang pro kepada Gus Ajir. Yang pro kepada Ustadz Abu Zakaria membuka kitab yang pro Ustadz Abu Zakaria. Ini ke Albani, ini kepada para ulama-ulama Sunni. Cuman di balik semua itu teman-teman, tidakkah kita bisa berdamai dalam hal ini? Tidakkah kita bisa berdamai dalam hal ini? Dalam artian, ini kan furu' syar'i. Artinya berbicara
kamu mau bertabaruk di kubur juga ada pendapatnya. Kamu juga, enggak, aku nggak mau bertabaruk juga enggak masalah. Enggak neraka juga. Artinya kenapa ini tidak dijadikan kelapangan metode? Artinya apa? Dijadikan layaknya para ulama terdahulu lah. Antara imam-imam mazhab. Di antara mustahid tarjih yang berdebat di antara perbandingan mazhab. Yang akhirnya mereka memaklumi keluasan metode yang mendamaikan. Dari mana mungkin daripada pihak Salafi ataupun Wahabi gitu, telah melihat ya bahwa Ustaz Rafid ini nggak ngomong sendiri, ngasih data. Ya, ada datanya dari ulama-ulama terkemuka yang kita la'alla thawabnya, yang kita duga ini nggak mungkin ada kesepakatan ulama demi berbohong berjamaah, yang sedangkan ulama-ulama yang dibawa oleh Ustadz Wafi itu berbeda zaman. Nggak mungkin dong, udah beda zaman kita bohongnya bisa sama. Ini nggak mungkin. Itu dari Gus Wafi ya, kita lihat. Di antara perbedaan zaman, contoh ini, Daman bohong hari ini. Ada teman aku, ada seseorang yang lahir 30 tahun ke depan. Bohongnya sama kayak aku. Di atas satu standar. Ini nggak mungkin. Itu jalur pikirnya. Nah, di antara segala rawi, dari segala pendapat tadi yang dibawa oleh Ustadz Wafi, ini beda zaman. Namun ketika beda zaman, nggak mungkin bohongnya berjamaah karena beda zaman. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Menunjukkan kepada teman Salafi, oh antum tidak setuju dengan tabarruk. Ngapain kafirin tabarruk? Karena tadi yang dibawa juga bukan orang sembarangan, yang berbeda zaman, yang tidak mungkin orang-orang tersebut berbohong tentang hal ini. Lalu kenapa harus kafir? Lalu kenapa harus ada gelar kuburiyun? Lalu kenapa harus ada hinaan? Dan juga dari pihak Sunni, ya, ataupun NU lah kita bilang, NU. Nggak perlu narik, ayo tabaruk kubur, ayo harus ikut. Kok nggak kafir loh? Ini juga nggak perlu sebenarnya. Tapi saling berdamai di antara metode. Nanti saya dikritisi, woi Bang Daman, abu-abu banget lu, gini teman-teman. Saya menyikapi hal ini dalam hal syar'i, furu' syariah. Dalam hal cabangnya. Mau tahlilan, mau kagak, juga dua-duanya aman. Oke? Mau maulidan, mau kagak, juga dua-duanya aman. Mau kunut, mau tidak, juga dua-duanya aman. Tapi dalam hal bab ketuhanan, bab tauhid, nah ini sebenarnya harus dikejar. Artinya harus dikejar. Misalnya ada yang mengartikan tentang pemahaman tasbihnya Tuhan dengan makhluk. Ini wajib digempur. Karena ini apa? Potensi jikalau salah memfitnah Tuhan. Potensi jikalau salah, dengarkan saya, ini memfitnah Tuhan. Ini hal fundamental. Ini harus digempur. Tapi dalam hal furu' syariah, ya lu kagak kunut, ya oke lah, gua kunut. Lu kagak tahlilan, gua tahlilan. Gitu. Ingat saya dulu pas saya di pondok, sedikit ya dengan kebodohan saya ini, anggap saya bodoh ya. Ya karena di sini mungkin saya tidak bisa melampaui kedua ustadz saya yang luar biasa ilmunya. Tapi ingat saya, dulu saya sedikit pernah membaca kitab. Nama kitabnya, kalau nggak salah kitab itu berbicara perbandingan 4 mazhab, dan ketika mazhab daripada mustahid daripada tarjih tersebut berdebat tentang hal tersebut. Kitabnya kalau nggak salah ya, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Itu, wa Adillatuh. Dan satu lagi nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadaya Al-Mu'assirah. Ada yang pernah dengar nama kitabnya? Saya agak lupa, mungkin karena nggak ada kitabnya di belakang. Nama beliau pengarangnya Zuhaili Al-Wahbah. Entah Al-Wahbah Az-Zuhaili. Nanti cari aja. Insya Allah antum dapatkan. Ingat saya. Di mana di dalam kitab tersebut berisikan perbandingan-perbandingan mazhab yang ini mencerahkan saya dalam hal perdebatan. Kalau Islam ini sudah kamal, sudah sempurna, kenapa adanya perdebatan? Itu pertanyaan saya dulu. Ini katanya rahmatan lil alamin. Ini katanya agama yang sempurna. Agama yang udah diridhai Allah. Lah kok masih debat?
Kan itu ya yang kita pertanyakan. Apaan kok masih debat? Terus saya bertanya, kenapa mazhab ada? Kenapa 4 mazhab harus ada? Abu-abu dong. Islamnya beda-beda dong. Misalnya, saya angkat satu contoh dalam ikhtilaf mazahib. Satu contoh dalam ikhtilaf mazahib. Kita kan Syafi'i. Dalam Syafi'iyah itu menikahi anak zina yang perempuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i kirain nggak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang bapak yang punya anak zina, yang anak zina itu boleh dinikahi. Baru dengar kan? Lalu dalam mustahid tarji, mustahid fatwa yang berbeda mazhab, apakah mereka akan mengatakan, wah Syafi'i keliru nih? Enggak ada. Dan yang mereka lakukan itu bukan mukallad. Arti mukallad gini, karena dalam satu mazhab mereka tidak setuju dengan Imam Syafi'i ataupun berbeda pendapatnya, mereka mukallad. Artinya apa? Bawa pendapat ulamanya mereka ke mulut mereka, seakan-akan mereka enggak. Mereka lebih antusias lagi. Mereka lebih mensortir lagi. Jadi ketika kemudian Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat tersebut, mereka mencari adilahnya, ikamatil adilahnya. Bukan membuka literasi yang membantah, bukan. Imam Syafi'i kok ngomong gini nih? Ini imam besar nih, nggak mungkin ngomong ini tanpa dalil. Nggak mungkin. Lalu dibuka lah. Dibuka secara pribadi, bukan memindahkan. Paham nggak arti memindahkan? Seperti yang diduga oleh Ustadz Rafi terhadap Ustadz Ubaidillah. Ya, bahwa dia membuka omongannya Imam Albani ke mulutnya. Seakan-akan dia yang mentakris. Seakan-akan dia yang meneliti. Itu identifikasi daripada Ustadz Wafi. Sedangkan ulama-ulama terdahulu ketika ada pendapat yang mukhtalif seperti ini, mereka lebih objektif. Oke, dia abaikan dulu madhahibnya. Artinya bisa jadi madhahib aku salah. Gitu cara berpikirnya. Kemudian Imam Syafi'inya dibedah. Imam Syafi'inya dibedah. Di era mustahid fatwa, mustahid tarji dibedah lagi. Imam Syafi'i ini ngomong ini alasannya apa? Enggak berlandas kau madhahib gua benar, madhahib lu salah. Enggak. Mereka itu menghargai keluasan metode dan keluasan ilmu. Dan alasan Imam Syafi'i ngomong demikian, perhatikan, padahal di dalam An-Nisa ayat 32 entah 23 ingat saya. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dikatakan di situ diharamkan di atas kamu yaitu ummahatnya kamu dan banat. Banat di situ apa? Anak perempuan kamu. Diharamkan untuk menikahi. Lah kok berani Imam Syafi'i katanya seorang bapak boleh menikahi seorang anak perempuan? Ternyata alasan Imam Syafi'i pertama dari gramatikalnya kuat. Yang kedua, alasan daripada Imam Syafi'i karena ijma'nya 4 mazhab. Itu keren banget. Pertama Imam Syafi'i membahas kata banat. Kata banat ini umum bagi beliau. Arti umum, ya sifatnya masih umum. Banat yang seperti apa? Lalu beliau mentakris. Beliau mengeluarkan maksud banat. Bahwa di sini ayat ini pengkhususnya apa? Bahwa Rasulullah menerangkan yang disebut anak adalah anak yang lahir daripada hubungan halal. Anak yang lahir daripada hubungan halal. Kalau tidak hubungan anak, maka tidak bernasab. Maka akan dikira ajnabiyah. Nah, detik dikira ajnabiyah, beliau memfatwakan bahwa apabila seorang bapak menikahi anak, yang anak tersebut anak perempuan hasil zina, maka boleh. Lalu era setelahnya, ketika daripada mustahid tersebut, era setelah mustahid mutlak, pada kata buabanat hukum, mereka tidak setuju. Padahal kepada imamnya sendiri tidak setuju. Kenapa? Wabanat hukum. Mereka sebutkan ini idofah. Kalau ini idofah, tidak mungkin idofah itu berpaham nakirah, berpaham umum. Yang namanya idofah pasti berpaham ma'ruf. Berpaham apa? Berpaham ma'rifah. Artinya terkhusus. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan ini lafal idofah menjadi lafal yang ami. Tapi dalam satu kitab usul fiqh teman-teman, kitab An-Nufahat karya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib, beliau mengatakan, mungkin ma'rifah itu oke lah dengan alif lam.
Dan juga idhafah itu bisa terpaham umum. Bayangkan. Ya, ijma'nya ulama ahli nahu. Itu ijma'nya yang namanya isim ma'rifah. Maka ini isim khusus, khasi, ghaira ami. Tapi ketika dimasukkan ke dalam Al-Quran, beberapa isim idhafah itu bisa berfaedah umum secara maknawi, namun secara hakikat kalimat yang khusus. Boleh antum nanti pelajari dalam kitab Ashbah wan Nadhair fi Ilmin Nahwi. Nah, di sini banyak membahas lafal-lafal yang sifat lafal tersebut ini kalimat mufrad. Ya. Secara pokok kalimat. Akan tetapi secara makna dia jamak. Seperti kata-kata al-qaumun. Qaumun secara kalimat ini domirnya yang harus kembali adalah muzakkar. Tapi boleh nggak dimuannaskan? Boleh, secara maknawi. Maka seperti faham umum khusus tadi. Secara kalimat khas. Apa banatukum khas? Secara kalimatnya memang nggak bisa dipungkiri kalau ini ma'rifah. Tapi ketika diartikan maknawi, banat ini umum. Karena apa? Secara pemahaman ketika disebut anak perempuan, ini banyak jenisnya. Yang haramkah? Yang halalkah? Yang seperti apakah? Sehingga bermakna umum. Lalu dibawalah ayat yang jelas di dalam Al-Quran menyebutkan tentang idhofah membawa nakirah. Bukan idhofah membawa nakirah. Daripada idhofah tersebut ternyata berpaham sifatnya masih umum. Mana? Yusikumullahu fi auladikum. Di mana itu berbicara wasiatkanlah diwasiatkan akan kamu oleh Allah dan kepada auladukum, anak-anak kamu. Anak-anak kamu kan banyak, anak kita nggak mungkin satu. Kalau ada anak 7, bagaimana? Untuk menunjukkan apa? Auladukum yang di situ jelas-jelas idhofah, tapi daripada idhofah tersebut kenapa masih umum? Katanya ma'rifah. Itulah yang disebut dengan secara lafaz dia lafaz yang khasi, secara makna dia sebagai makna yang umum. Nah, kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Munir karya Syekh Abu Wahbah. Saya lupa namanya. Abu Wahbah Az-Zuhaili ya. Oh nggak salah. Aduh, jadi kangen pondok guys karena kitab-kitab besar itu semua di pondok. Saya nggak punya. Nah, cuman cuplikan literasinya saya masih ingat gini. Wakat istidlal. Dan sungguh diistidlalkan oleh jumhur ulama, 4 mazhab, di atas tahrim. Di atas tahrimnya makhluk daripada mani zina, ataupun air yang bersifat zina. Ataupun air mani, dengan sifat yang umum. Wabanatikum, fa'innaha bintun. Fatadkhalu fil umumi kama huwa mazhab. Abu Hanifah, wa Malik, wa Ahmad bin Hanbal. Untuk menunjukkan apa? Semua sepakat di balik keumuman banatikum. Bahwa anak yang haram itu disepakati secara ijma ulama itu tidak bisa diwasafkan dengan nasab. Itu ijma'nya seperti itu. Terus lanjutannya waqad hukiya ani Syafi'i, akan tetapi dihikayahkan ataupun diambilkan pendapat daripada Imam Syafi'i, justru Imam Syafi'i dalam hal menikah mutlak boleh. Kenapa? Karena ghaira nasab, masuk ke dalam bab ajnabi. Nah, poin penting yang mau kita bilang, apakah ulama mustahid tarji, mustahid fatwa pada saat itu? Wah, Imam Syafi'i ini ulama ahli zina, ada gitu? Ada kira-kira? Ada. Ke lapangan mereka menerima satu pendapat itu mengatakan ini ulama ahli zina nih Imam Syafi'i ini. Anak hasil zina pun mau dinikahi. Ada? Nggak ada. Tapi ulama tarji, ulama fatwa setelah itu, sekalipun ini pendapat mustahid mutlak sekalipun, mereka tidak lagi meninjau. Ini pendapat imamku, ini pendapat imammu. Tapi mereka melakukan takhrij ulang. Imam Syafi'i berpendapat ini di atas landasan apa? Tetep. Ini umumnya di mana? Ini khasnya di mana? Terus daripada dalil sahih yang digunakan yang mana saja? Dalil yang dhaif mungkin ada dimasukkan, akan tetapi ini masih dipertimbangkan sanadnya. Yang mana? Diambil tutup. Ditinjau ulang. Dibedah kepala Imam Syafi'i untuk tahu bagaimana Imam Syafi'i menyuling maksudnya. Lalu ketika mereka dapatkan hal tersebut, mereka itu
Oh iya, Imam Syafi'i benar akan hal ini. Akan tetapi, imam madzhab lainnya yang tidak setuju melakukan mabahis dalam prosesi tarjih. Mabahis lah dalam hal tersebut. Ya, saling membahas. Ketika saling membahas, itu pernah saya ceritakan di kalangan ulama, kadzabta itu sering. Ghalatta. Pertama, oke, masih damai ya, debat antara imam madzhab itu. Ghalatta, biasa. Salah kamu, ghalatta. Paling parah, kadzabta. Kadzabta, kamu salah. Udah benar. Kadzabta, biasa. Di kalangan. Tapi setelahnya yang kita tinjau. Apa setelahnya kita tinjau? Ternyata ketika dibawakan takhris dalil daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Abu Hanifah dan segalanya yang menentang ataupun yang sepakat. Ketika kemudian dibawakan, dua-duanya kuat. Dua-duanya ghaira bantah. Tanpa bantahan. Karena apa? Iqamatil adillah. Bukan berlandaskan omongan Imam Syafi'i taruh ke mulutnya ngomong. Bukan. Tapi tinjau ulang. Karena apa? Maksum itu cuma Rasulullah. Ghaira Rasulullah, ghaira maksum. Bisa jadi ada kekeliruan daripada Imam Syafi'i. Daripada Imam Abu Hanifah. Tapi perdamaian di antara imam madzhab daripada mustahid tarjih dan fatwa saat itu. Mereka tuh berlapang dada. Tahu metodenya sama-sama kuat. Metodenya nggak bisa dibantah. Nah, di balik itu, mereka itu hendak lupa ngasih jalan keluar buat umat. Apa jalan keluar buat umat? Mari berdamai. Kamu ke Abu Hanifah, ya monggo toh. Yang di Abu Hanifah mau pindah Imam Syafi'i, apakah nggak usah pindah ke Imam Syafi'i? Nggak bisa. Pendapat dia agak enggak. Silakan pindah ke Imam Syafi'i. Oh, silakan daripada Syafi'i pindah ke Imam Abu Hanifah. Biasa. Karena tahu kelapangan metodenya luas. Kelapangan metodenya luas. Padahal itu fundamental. Arti fundamental, Allah Ta'ala bilang hurrimat, haram menikahi anak perempuan. Banatukum. Ini umum. Yang banat seperti apa? Makanya umum. Akan tetapi keumuman ini dibahas oleh madzhab-madzhab. Di mana ijma'nya madzhab setuju. Bahwa seorang perempuan yang lahir daripada kondisi zina, maka ghaira bin nasbi, bukan nasab. Bukan anak secara syar'i. Makanya tidak salah Imam Syafi'i menetapkan bolehnya ada status pernikahan. Akhirnya tapi di balik semua itu banyak lagi. Kita sedang tidak membahas mustambat. Kalau kita mau bahas mustambat lebih panjang lagi, lebih detail lagi, lebih banyak kita bedah ulangan gitu. Nah, daripada percontohan itu, oke lah dalam hal ini kita layaknya berdamai di atas kelempangan ilmu. Nah, berdamai di atas kelempangan ilmu seperti apa? Ya ini furu' syariah. Kayak tadi saya bilang. Yang mau kunut ya monggo, yang enggak ya oke lah. Yang mau tabaruk ya silahkan, yang enggak ya oke lah. Yang paling salah itu minta ke kuburan. Itu mau dari Salafi, mau dari NU itu enggak boleh. Tapi kalau dalam hal bertabaruk ini kan bertawassulat. Arti bertawassulat ini bukan mengatakan ini kubur akan memberikan bukan, enggak ada, itu salah, itu keliru. Akan tetapi apa? Bibarkatin. Artinya sebuah bentuk penghormatan yang kita berdoanya tetap ke Allah, yang Rasulnya tetap Rasulullah, bukan orang yang ada dalam kubur. Tapi hanya mengambil tabarukat. Nah, dari perdebatan ini kita udah melihat bahwa Malik Ad-Dar juga nggak bisa ditolak ini. Ulama-ulama yang berbeda zaman ternyata mengangkat derajat Malik Ad-Dar. Cuman daripada Albani mentaifkan Malik Ad-Dar. Nah, sekarang tugasnya para salaf, Malik Ad-Dar ketika ditaifkan oleh Albani, jangan mentok di situ. Cari alasan sampai ke akar alasan pendhaifannya. Baru dikatakan benar. Dan kepada kita para umat menyikapi hal ini ya seperti ulama. Mau melakukan monggo, tak melakukan juga tak apa, tak perlu dipaksa. Tapi menobatkan kafarta ini bahaya. Menobatkan kata-kata dolalta, sesatlah kamu, ini bahaya. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Dua-duanya adalah ustadz yang saya hormati. Terutama Gus Wafi dalam satu barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau luar biasa, Masya Allah Ustadz. Luar biasa. Kalau bisa sih ada debat yang besar ya guys ya. Di balik hal ini harus ada debat yang besar. Di antara Gus Wafi ya versus siapa kek gitu. Antara Gus Wafi versus siapa kek. Dalam hal mustadlalnya. Paham gak maksudnya mustadlal di sini? Jadi dalam hal pengukuhan dalil. Jadi tidak lagi apa namanya merujuk ke
pendapat ulama. Setelah merujuk ke pendapat ulama, kasih tahu alasannya. Artinya apa? Zona koreknya harus lebih dalam nih. Sampai ke Nabi. Zona koreknya, alasan dan semua sistemasi sehingga keluar dalil harus dibahaskan. Kalau ini ada, insya Allah semua tercerahkan. Begitu juga kepada yang mentaklid Albani. Harus mentaklid sampai dalam nih. Sampai dalam. Apa alasannya? Apa rujukan beliau? Nah, ini yang pantas banget dinonton publik yang membuat, oh ini keluasan metode. Nanti kita akan tahu gapnya. Oh ternyata ada orang yang mencoba mengeluarkan hawa nafsunya demi mendaif-daifkan. Akan ada, akan muncul. Ketika kita berhasil mengkorek sampai ke dalam. Bukan hanya stuck di satu pendapat dengan alasan yang sering kita dengar, yang sangat template, nggak mungkin ulama ini salah. Kita bukan menolak. Tapi kita butuh ulama yang bukan Rasulullah, bukan khatamun nabiyyin ini. Sulingannya dari arah mana saja sehingga keluarlah pendapat. Ini yang kita butuhkan dan ini menjadi pencerahan bagi umat. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Manhuri dalam Al-Mantiki Reaction. Saya pamit. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.